Haleluya. Saudara-saudariku sekalian, senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan pada minggu ini. Kita bersuka cita karena Allah selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan beberapa minggu ini firman Tuhan telah disampaikan bagaimana irama Roh Kudus itu menyertai dalam perjalanan. Irama Roh Kudus yang menuntun pada ketaatan firman. Dan pada pagi ini, firman itu akan berbicara bagaimana irama Roh Kudus itu menyelidiki hidup. Yang didasarkan dari Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, sehingga melalui firman yang disampaikan, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Firman yang terdapat dalam Mazmur 139 ini adalah pernyataan bagaimana hubungan Allah dan manusia itu dinyatakan. Sebuah hubungan yang sangat intim. Firman juga berbicara tentang kemahatauan Allah atau yang sering disebut dengan omniscience. Allah yang tahu pada masa lampau, tetapi juga Allah yang tahu pada masa sekarang. Bahkan Allah yang tahu pada masa mendatang. Sebuah firman yang disampaikan kepada kita, yang menyatakan bagaimana pemeliharaan Allah itu sempurna. Ia memelihara kita sejak Ia membentuk kita di kandungan ibu kita. Bahkan sampai saat ini, bentuk pemeliharaannya itu adalah bagaimana Ia menyelidiki kita, dan terus Ia akan menuntun kita menjalani hari-hari di masa mendatang. Dan saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab Mazmur kita akan menemukan bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kadang-kadang kita menemui bahwa Allah langsung menyatakan poin utama dari pernyataan firman itu. Kadang-kadang Ia menyampaikan firman itu dengan cara membuat perbandingan. Tetapi juga kadang-kadang Ia menyampaikan firman itu dengan menyatakan hal-hal yang kecil, tetapi sesungguhnya di balik hal-hal yang kecil itu ada perkara ajaib, ada perkara besar yang Ia maksudkan melalui firman itu. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dari Mazmur 139 ini, Allah mulai menyatakan dirinya melalui firman itu
dengan menyatakan bahwa sesungguhnya Ia menyelidiki kita. Tetapi sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Dia. Sebagaimana ayatnya yang ke-14 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Sebab Tuhan sudah mengenal kita waktu Ia membentuk kita di kandungan ibu kita. Bahkan Firman juga mengatakan, sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah mengenal kita. Bukankah ini perkara yang ajaib? Ajaib, sebab Ia bukan saja Allah yang mengenal masa lalu kita, tetapi juga Dia adalah Allah yang tahu kehidupan kita sekarang ini. Ia tahu keadaan hati kita, dan Ia tahu bagaimana memelihara hidup kita. Bahkan Ia tahu juga akan perjalanan hidup kita di masa yang mendatang. Saudara-saudaraku sekalian, harus kita sadari bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Sehingga bagi orang-orang percaya, ketika kita menjalani hidup ini dan kita melihatnya dari perspektif anugerah, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Sebab anugerahnya cukup bagi kita. Anugerahnya sudah bekerja pada kita pada waktu yang lampau. Anugerahnya juga bekerja bagi kita di masa mendatang. Dan anugerahnya akan terus bekerja dalam hidup kita pada masa-masa mendatang. Bukankah ini menyatakan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang ajaib, dan pemeliharaannya sungguh sempurna bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku, berbicara tentang masa lalu, Allah yang maha tahu pada masa yang lalu atas hidup kita, semuanya telah digenapi. Karena sekarang kita hidup di masa ini. Yang menjadi poin utama dalam pemberitaan ini adalah bagaimana Allah sedang berbicara pada masa kini, pada Anda, pada saya. Berbicara tentang kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara sekalian. Tetapi waktu Ia berbicara, sesungguhnya Ia sedang menyiapkan hari depan yang penuh pengharapan kepada kita, kalau kita mau taat kepada firman-Nya. Lalu pertanyaannya, sebagaimana tadi dalam ayatnya yang pertama mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mengapa Allah menyelidiki kita? Saudara-saudaraku sekalian, yang pertama-tama yang harus kita pahami, Allah menyelidiki kita sebab kita ini adalah ciptaannya. Dan hati kita ini adalah tempat rohnya bekerja, tempat rohnya berkarya, tempat rohnya menyatakan dirinya kepada kita agar kita taat pada pimpinannya. Kita adalah ciptaannya. Tuhan menyelidiki dan mengenal kita karena kita adalah ciptaannya yang paling mulia. Tidak ada ciptaan yang tidak dikenalnya, dan tidak ada ciptaan yang tidak dipeliharanya. Ketergantungan ciptaan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dikenal dengan di dunia ilmu pengetahuan dengan ekosistem, merupakan bentuk pemeliharaan di alam semesta ini. Dan terlebih tidak ada ciptaan yang diciptakan segambar dengannya selain kita manusia. Lalu saudara-saudaraku sekalian, yang segambar dengannya itulah diberikan kecukupan dalam menjalani hidup ini. Kadang-kadang manusia berpikir tentang pemeliharaan itu sesuai dengan alam pemikiran kita. Barangkali kita hanya berpikir tentang 3 hal. Tetapi pemeliharaan Allah itu melampaui apa yang kita pikirkan. Melampaui apa yang menjadi perhitungan kita, sebab Ia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah atas orang-orang percaya terlalu ajaib, tinggi, dan tidak sanggup untuk dipikirkan.
Ayatnya yang ke-6 mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bukankah pernyataan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyelidiki hidup dan hati kita karena Dia menyayangi melalui pemeliharaannya? Sekali lagi, Allah menyelidiki hati kita, hati ciptaannya, karena Ia menyayangi kita. Lalu, poinnya, mengapa Allah menyelidiki hati? Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, sebab Allah memastikan bagaimana kondisi kehidupan spiritualitas Anda. Perhatikan ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima dari Mazmur 139 ini. Allah tahu waktu kita berjalan. Allah tahu waktu kita duduk. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang akan kita ucapkan. Bahkan Allah tahu segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Mengapa demikian, saudara-saudariku sekalian? Karena Dia adalah pencipta kita. Sementara kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Manusia yang sering berseru-seru kepada Tuhan karena tidak sanggup menjalani hidup ini. Apalagi kalau di sekitarnya ada begitu banyak musuh yang sedang mengepung. Kondisi hidup seperti ini dihadapi oleh semua orang. Tidak ada manusia yang dapat menghindari keluh kesah atau berseru-seru dan tidak memiliki musuh. Semua manusia menghadapinya. Namun bagaimana kita menghadapi kondisi itu tergantung keadaan hidup spiritualitas kita. Apakah kehidupan spiritual kita terjaga dengan baik? Perhatikan firman ini. Selidikilah aku ya Allah. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Allah menyelidiki tetapi tidak menghakimi. Sekali lagi, pernyataan ini mengatakan selidikilah aku ya Allah. Menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah menyelidiki tetapi Ia tidak menghakimi. Ia melihat setiap bagian hidup dan jika Ia menemukan sesuatu yang kotor, maka Ia bersihkan sebersih-bersihnya. Di sisi lain pernyataan firman ini mengajak manusia untuk mendeklarasikan dirinya agar diselidiki oleh Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah menyelidiki dan Ia tidak menghakimi, maka adalah benar kalau kita memberikan hidup kita untuk diselidiki oleh Allah. Sebaliknya, jika kita tidak memberikan diri untuk diselidiki, maka kebinasaan sedang diperhadapkan kepada kita. Dan ini yang menjadi poin penting bagi kita semua ketika kita berbicara tentang kehidupan rohani atau kehidupan spiritual. Spiritualitas kita adalah firman Allah, firman yang hidup itu. Firman yang terus berbicara kepada kita. Sehingga dalam kondisi apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita, maka firman itu akan menuntun kita dan kehidupan rohani kita akan terus terpelihara. Lebih daripada itu, spiritualitas itu akan terus tumbuh. Karena Allah telah memberikan dirinya melalui Kristus. Allah sendiri telah memberikan hidupnya sehingga hidup kita sebagai orang-orang percaya akan terus terpelihara dengan baik. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pemenuhan spiritual hidup. Seberhasil apapun yang dicapai manusia dalam menjalani hidup ini, selalu sisi spiritualitasnya harus disentuh dan harus disentuh oleh firman Allah. Ini yang menjadi utama. Spiritualitas orang percaya adalah spiritualitas firman yang hidup itu. Sebagaimana Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, mengapa Allah menyelidiki kita? Poin yang ketiga adalah agar kesucian hati kita tetap terjaga.
Firman Tuhan yang kudus ini juga menyatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk membenci orang-orang yang selalu membenci Tuhan. Sebagaimana pada bagian terakhir dari Mazmur 139 ini. Orang-orang benar ingin memberontak ketika melihat banyak orang yang melawan Allah. Tetapi bagian terakhir, khususnya pada ayatnya yang ke-23 dan 24 kembali menyatakan supaya orang-orang percaya itu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Pernyataan itu mengatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oh, luar biasa saudara-saudariku sekalian. Godaan untuk melawan orang-orang yang melawan Allah ditutupi dengan pengenalan akan adanya jalan yang benar dan jalan yang menuju pada kekekalan hidup. Sebab Allah yang benar itu tidak perlu dibela. Bukan kita yang membela Allah, tetapi Allah yang membela kita. Allah yang hidup itu tidak perlu dinista dengan ucapan-ucapan yang kasar, dan kita sebagai orang-orang percaya tidak perlu kecewa dengan ucapan-ucapan tersebut. Sebab dialah pemilik kehidupan ini. Dia yang mengatur kehidupan ini dan bukan manusia. Namun sebaliknya, saat kita mendapatkan bahwa adanya kejadian seperti itu, justru kita didorong bukan untuk mengadakan pembelaan terhadap Allah yang kita sembah, melainkan untuk dapat menemukan di mana jalan-jalan yang menuju pada kekekalan itu di tengah-tengah kondisi hidup yang semakin sulit. Saudara-saudariku sekalian, yang Tuhan minta adalah jagalah hatimu. Kesucian hidup itu adalah engkau yang telah dibasuh oleh darah Kristus dalam menjalani hidup ini, dan menjaga hati agar tidak mudah digoda untuk menghakimi orang, menyalahkan orang, tergoda dengan gaya hidup dunia. Sebaliknya, saat diperhadapkan pada kondisi yang tidak menentu dan seolah-olah sedang ada pada kegelapan itu, kita masih menemukan jalan-jalan yang membawa pada kekekalan hidup. Haleluya. Allah yang menyelidiki hati itu adalah Allah yang tahu tentang masa lalu kita, bekerja pada waktu yang lampau, tetapi juga Allah yang bekerja pada saat ini, yang sedang berbicara kepada Anda, sekaligus Allah yang akan terus menuntun kita, mengetahui masa depan kita. Hidup kita ada di tangannya. Mari kita seirama dengan Roh Kudus, agar benar-benar hidup kita ini dipimpin olehnya dan kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih karena firman ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Allah menyelidiki hati kita. Oleh sebab itu ya Bapa, biarkan Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami, menyucikan kami, agar kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah bagi mereka yang telah mendengarkan sabda ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu minggu depan.